Kabupaten Timur Tengah Utara dalam rangka peninjauan budidaya selada air, penanaman simbolis serta panen simbolis selada air. Siap kan? Pas. Aduh. Boleh buka ini apa? Nona mana nih? Izinkanlah saya untuk boleh menyampaikan lahan potensi yang ada di Desa Poknam dan kendala yang dialami oleh para petani di Desa Poknam. Saya bernama Clemens Nijano. Clemens Nijano. Nama Latin. Memang saya orang Latin. Saya pengurus kelompok tani Awal Nuni. Potensi lahan di Desa Poknam ada dua bagian. Pertama menyangkut selada yang sementara kita tanam simbolis dan panen simbolis. Luas lahannya 15 hektar. Lahan yang diolah 9 hektar. 9 hektar nganggur. Perlu kami sampaikan di sini bahwa kenapa 9 hektar tidak diolah. Itu kendalanya Al-Sintan, khususnya hand traktor. Oleh karena itu kami para petani. Hand traktor kalian bisa jalan itu berapa itu hand traktor? Jalan 9 hektar lagi itu hand traktor perlu berapa? Kalau secara keseluruhan lahan untuk ini tanaman sayur dan padi sawah 20 biji unit atau unit 20. Kalau boleh Bapak, kalau tidak boleh juga saya mengikuti suara Bapak bahwa selagi saya mampu saya akan bantu, tidak mampu juga. Betul itu, minta banyak, terpenuhi ya tidak jangan tahu. Tapi minta banyak. Kendala yang pertama di tanaman sayur ini. Yang kedua irigasi khusus untuk tanaman sayur ini juga belum memenuhi syarat sehingga 9 hektar itu bisa nganggur. Airnya tidak masuk ke sana. Iya. Sementara yang sudah diolah tapi semakin panas debit airnya juga semakin berkurang. Jadi oleh kali itu kami minta irigasi kalau boleh dan juga embung untuk boleh memenuhi atau mencapai target yang ada. Yang ketiga permasalahan di pasar Bapak. Pasar memang sayur ini memang laris, terkenal hanya di Desa Poknam, khususnya di OMB ini. Nama terangkat terus. Hanya dipasarkan, kesulitan kami petani di pasar ini masalah tempat Bapak. Kadang kami di Kupang, ina dengan teodong. Sukuasai pasar di sana terakhir
kami punya sayur belum laku, sudah disuruh untuk pindah. Terakhir sayur tidak laku, kami bawa pulang. Sayur paling laku. Nanti kita cek. Oleh karena itu kami mengusulkan kalau boleh berikan kami tempat biar 1 jengkal untuk kami petani di sini. Ada yang 1 jengkal ya. Kemudian yang berikut menyangkut padi sawah. Padi sawah ini juga dia tersebar di 230 hektar untuk padi sawah. Itu ada di lokasi Poin dan Sufi. Kendala yang kami alami irigasi, Pak. Jadi kadang Irigasi apanya? induk Induk. masih primer. Sedangkan aktivitas di lahan bisa tertunda. Kadang bisa sudah persiapan mau tanam, banjir datang, tutup, kerja ulang. Itu masalahnya di situ, Bapak. Sehingga kami mohon untuk kalau boleh bisa perhatikan 2 lokasi ini, terutama irigasinya. Jalan usaha tani tidak memadai. Jalan tadi lu tanya kepala. Sehingga kami boleh mengusulkan kalau boleh perhatikan jalan usaha tani. Kemudian mutu beras kami kalau dipasarkan tidak laris karena mesin molnya tidak memadai, mesin molnya kecil, sehingga kami butuh mesin yang besar dalam arti mol poles supaya beras kami bisa laku di pasar. Jemur conde pas juga. Bisa mesin dan bisa jemur tidak pakai hancur. Nanti kita lihat. Kita buktikan saja, Bapak. Terima kasih. Baik, saya kembali. Mohon izin Bapak Gub, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa harapan dan permohonan. Masuk bilang cukup itu. Ya. Jadi, saya mau ngomong soal peternakan Bapak. Bahwa kalau dulu kala kita Pulau Timur ini terkenal karena sapi. Padang ternak itu tidak dikenal. Sehingga pada beberapa dekade ini itu sapi hampir sudah punah lagi. Oleh karena itu tadi kan bilang om pala tuk-tuka, kami mohon bantuan Bapak Gub untuk berikan bantuan sapi kepada kami masyarakat miskin untuk bisa kami pergulirkan itu sapi. Pakannya bagaimana? Pakannya Pakan sudah tersedia. di mana? Pakan paling banyak, terus ada gingres, ada gala-gala. Nanti coba dihitung supaya kalau mama saya turun sapi itu berapa kalian punya pakan. Nanti dihitung nanti ya. Nanti Pak Bupati dengan Kadis Peternakan mana Kadis Peternakan? Nanti tolong hitung beliau orang punya pakan segala macam. Kalau sudah siap saya kasih sapi. Pada kami ini kedua ini pakan ternak, sehingga kami bisa olah itu pakan ternak. Sehingga pada saat musim ini kemarau, kami bisa pakai olah itu. Ngomong yang pakan di pertanian nanti. Yang berikut di sini kan ada sumber air banyak, itu ada selada air, ada kolam ikan. Kami di sini Pak Tari sini semangat untuk buat kolam ikan. Dan sekarang pakan kami kewalahan. Ikan hanya makan lumpur saja. Ketika kita panen ikan, itu hanya tulang belulang. Terima kasih Bapak. Nama saya Yohanes Suni. Jabatan saya di desa ini sebagai kepala dusun OMIO. Tempat hari ini kita bertemu. Baik, saya langsung saja Bapak. Ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama menyangkut pemecahan desa di wilayah Poknam cukup luas memanjang. Jumlah penduduknya juga cukup banyak. Itu saya tahu di Google, saya tahu yang saya tahu. Baik,
Saya sudah sampaikan atau menyampaikan proposal tentang pemetaan desa sejak 2018. Pernah kami dapat SKD seperti apa, tapi toh sampai mandek. Kemarin pemekaran, minta maaf. Kemarin 2020 kami ada pemekaran lagi dapat SK. Hingga hari ini kami menanti kapan mau didefinitifkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kami di desa ini sementara ada pelepasan untuk membangun atau berdiri sebagai satu proki, maka tempat dan lokasinya kami sudah siapkan. Kalau dari turun itu ada pembukaan jalan baru, itu persiapan untuk membangun proki Santo Petrus Omeo. Hanya dua hal ini yang saya sampaikan kepada Bapak Gub. Mohon maaf apabila hal yang saya sampaikan kurang atau tidak sesuai. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Kamila Alenitsae. Saya sebagai guru tidak tetap di SMP Negeri Tokbala. Saya sudah mengabdi 15 tahun. Di sini saya mau gambarkan sedikit. Di desa Popnan Bapak ada 1 puskesmas, ada 1 SMP, ada 3 SD, ada 2 TK. TK atau PAUD. Di sini saya gambarkan bahwa Bapak, kami punya kesejahteraan ini sebagai GTT, terutama mungkin saya sendiri Bapak, karena saya alami sendiri. Guru-guru punya anak ini kebanyakan yang stunting, boleh Bapak cek. Itu karena apa? Karena sebagai ibu saya dituntut untuk berdiri di depan kelas jam 7 sampai dengan pukul 1 siang. Sementara waktu untuk aksi ke anak kurang Bapak. Dan kesejahteraan saya juga kurang. Mau beli susu kurang Bapak. Terus terang, saya berterus terang karena anak saya termasuk peserta stunting 2015. Anak ya sudah. Yang berikut ini untuk Bapak Bupati. Saya harap di 2022 ini P3K ini dia punya formasi lebih banyak, karena saya ini sudah passing rate di tes tahap 1 tapi tidak mengisi formasi karena di SMP Negeri Tokbala tidak buka guru matematika. Terpaksa saya memilih di sekolah lain dan walaupun nilai tertinggi tapi tidak lulus karena ada guru matematika asli yang mengabdi di situ. Seandainya SMP Tokbala buka pasti saya lolos Bapak. Yang sekarang saya berdoa dan berharap banyak, semoga di tahap 3 ini saya bisa mengisi formasi karena saya passing grade. Yang kedua Bapak, ketiga Bapak, minta maaf. Yang ketiga, ada teman-teman saya yang GTT tahun-tahun kemarin sudah mengabdi kurang lebih 10 tahun. Tapi di tahun 2022 ini, waktu tes perekrutan, ada wawancara, tes tulis, kami luangkan banyak waktu Bapak, waktu, tenaga. Tapi toh mereka tidak lulus. Tapi puji Tuhan saya lulus Bapak. Teman-teman yang selama ini umpama Bapak kebunnya sudah di situ. Terus di 2022 ini dia berharap mau lulus PTT tapi tidak lulus. Jadi sekarang mereka lagi nganggur. Saya juga tidak enak karena tiap hari kami lalu lalang sama-sama, terus sementara sekarang saya sendiri. Teman-teman yang lain dirumahkan. Kepala sekolah yang baru tidak mau terima yang komite. Dia mau PTT karena dia tidak mau ambil resiko karena sekolah negeri tidak pungut komite. Hanya itu saja Bapak.
saya kembalikan. Izin Bapak Gubernur sesi pertama terakhir dari Kepala Desa Popnam. Terima kasih Bapak. Saya bernama Sibrian Selam, Kepala Desa Tuan Rumah Bapak, Kepala Desa Popnam. Di Desa Popnam jumlah kakak 471 Bapak. Jadi memang sudah pantas, sudah berjalan 2 tahun Bapak. Desa Popnam termasuk pemekaran desa di Kabupaten TTU dari 11 desa persiapan. Yang miskin 161 kakak Bapak. 161 kakak. Ya. Kalau stunting berawalnya dari 81 Bapak, tetapi sekarang sudah berkurang menjadi 27. Ya. Di Desa Popnam, titik kunjungan Bapak Gubernur sementara adalah Desa Persiapan Popnam Barat. Sudah berjalan 2 tahun. Sudah pengukuhan, sudah dapat SK. Ya. Kami berharap Bapak kalau boleh Desa Persiapan Popnam Barat berkenan menjadi desa definitif. Itu yang pertama. Yang kedua, di Desa Popnam ada 4 produk unggulan. Yang pertama, padi sawah. Kami punya anak-anak mendapat gelar sarjana karena jual beras mall. Yang kedua, budidaya selada air. Seperti yang sudah Bapak saksikan tadi, tanam simbolis dan panen simbolis. Yang ketiga, jeruk Pak. Sudah ada tim dari pusat, mereka melakukan tes lab bahwa jeruk di Desa Popnam kualitasnya sama dengan jeruk di Malang. Yang ketiga, di Desa Popnam ada juga budidaya ikan air tawar Bapak, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Klemes. Terus kaitan dengan padi sawah Bapak, sesungguhnya di Desa Popnam jalur das Benenai dan mata air yang ada 8 hamparan. Namun sesungguhnya dalam 1 tahun 3 kali olah, 3 kali musim tanam, tetapi karena salurannya masih manual, jadi kadang hak kami hanya 1 kali musim tanam saja Pak. Terlebih seroja tahun lalu dan tahun ini kami memang luas lahan sawah terkikis banjir. Di sini kami butuh Bapak Gubernur. Di luar dari irigasi juga beronjok karena memang luas lahan terkikis banjir. Ya. Yang berikut, jalan usaha tani memang masih manual, jalan batu-batu. Kadang terus terang Bapak bahwa sudah pernah ada korban nyawa itu karena di saat muat buat padi. Itu terjadi di lokasi Sulfik. Ya. Yang berikut Bapak, kami di sini untuk budidaya selada air mencakupi 4 kabupaten Bapak. Malaka, Belu, TTU, Kupang dan kota Kupang Bapak. Ya, kalau untuk PTS yang mereka kurang minat. Ya, mereka kurang minat. Mengapa yang tadi saya sampaikan Bapak 1 pematang bisa dapat 3 juta? Karena 20 batang 1 ikat. 1 ikat Rp1.000. Rp1.000. Di sini sudah, saya rasa selada air ini cukup membantu masyarakat Bapak karena ada target. Target untuk masyarakat yang istilahnya datang petik sayur, hitung dengan 1 ikat itu Rp100. Jadi kalau dapat 500 ikat berarti dapat 50.000 hari ini. Itu juga memberdayakan masyarakat setempat Bapak. Jadi kami minta, saya sebagai kepala desa di sini, kami minta kalau boleh budidaya selada air ini dikembangkan lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan Bapak Klemes tadi bahwa kadang pasar sampai di sana sudah bagi jatah, sampai di pasar juga itu seperti yang disampaikan Bapak Klemes ini, INA, TO mereka
karena mereka sudah kuasai pasar Bapak, sehingga masyarakat dari Poknam kayaknya tidak berkenan untuk seperti itu Bapak. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih. Baik, nanti apa yang tadi disampaikan itu di belakang saya ini kan ada Pak Kadis semua yang karena desa ada Kadis pendeknya ada, cek yang benar nanti kita rapikan. Itu kan harus dikirim ke kementerian, nanti saya cek di kementerian. Lalu traktor, nanti kita lihat luas lahannya, nanti Kadis Pertanian ngecek sekalian dengan mall yang bagus seperti apa mesin mallnya. Nanti Pak Kadis Pertanian tolong dilihat itu. Sama pasar nanti pulang dari sini nanti ada penjabat wali kota nanti tanggal 22 Agustus kan sudah dilantik. Nanti itu kita duduk untuk bicara supaya pasarnya dirapikan, supaya nanti datang yang dari Poknam untuk menjual selada air di sana ada tempat yang pasti. Selanjutnya tentang pupuk nanti juga Kadis Pertanian Provinsi kerjasama dengan Kadis Pertanian Kabupaten Bogor situ dan yang lain-lain begitu. Saya sudah minta Pak Bupati untuk dicek kalau memang itu masalah tentang irigasi di premiernya, maka itu diatur dengan pinjaman saja. TPU belum masuk pinjaman ya. Nah, masuklah pinjam supaya bisa dibangun model-model seperti itu. Hal-hal seperti itu seperti Ibu Guru tadi. Gini, pemerintah dalam keadaan susah. Kalau umpama PPK itu, P3K itu didorong terus juga, provinsi juga belum bisa karena anggarannya tidak ada. Pemerintah pusat menyerahkan anggarannya kepada daerah. Nah, caranya begini supaya Ibu lihat di situ ada lahan yang bisa pertanian atau peternakan, kami bantu dari provinsi. Program-program seperti itu untuk membantu. Jadi pelayanan di sekolah jalan, tetapi ekonomi masyarakat, ekonomi rumah tangga bisa bertahan. Memang ini masalah, tetapi dengan kita mendorong pertanian, peternakan, perikanan. Contohnya seperti di sini, saya setuju. Nanti saya minta Kadis Perikanan untuk datang di sini untuk kita budidaya ikan air tawar kita dengan baik, tapi disiapkan dengan benar. Jadi karena itu tidak ada masalah. Sebenarnya kalau kita mau kerjakan dengan air yang jalan terus seperti ini, tidak boleh ada orang miskin di desa ini. Kalau miskin itu berarti itu ada yang salah itu. Jadi kepala desa tolong catat ke saya, ini dia miskin ini kenapa? Dia ada tanah atau tidak? Dia ada bedeng sayur selada air atau tidak? Ini dirumuskan, dia ada sapi atau tidak, dia ada ayam KUB atau tidak, dia ada pohon kelor berapa banyak. Nah, dirumuskan begitu supaya ini bisa kita jual. Jadi kalau tidak bisa tanam kelor, kami beli. Di depan nanti kita siapkan mesin sini itu, karena sekarang kelor ini kita mau ekspor. Tapi kita punya orang timur ini kan Haufo, ini kan dia tidak mau. Di TTU ini bahkan ada yang kalau dekat-dekat Haufo mati. Ini padahal ini kan pohon yang sangat baik, bisa dijual, jadi bisa digabung. Di daratnya pakai kelor, pakai marungga, pakai haufo, di airnya pakai begini. Sambil kita juga terapi dia dengan ikan-ikan baik, nila, ikan-ikan yang lain, mujair, ikan-ikan yang lain kita masukin di sini nanti. Makanya saya bilang nanti disiapkan dengan benar. Hal-hal yang menyangkut tentang irigasi nanti ada Kadis PU di sini, provinsi coba lihat. Kalau memang kita bisa bantu dulu dengan cara bagaimana kita lihat. Nah, nanti kita kerjasamakan dengan mitra kita atau gimana, duduk untuk cari jalan, cari akal seperti itu. Karena itu, kalau yang lain-lain itu tugas bupati. Jadi jalan desa, jalan tani, itu bisa dari kita ada nggak uang untuk jalan tani? Nah,
Jalan pertanian sudah ada, jalan tani sudah ada nanti dari provinsi. Nanti diusul saja, nanti mereka yang bantu kerja itu. Habis itu jam pemalas kerja serius. Nah, karena itu saya mau Bapak Desa rumuskan betul. Ini miskin ini kenapa? Masuk miskin supaya dapat bantuan atau memang betul-betul miskin? Kita ini kalau orang timur dulu itu kita pun nenek moyang dulu kalau malu kalau sebut miskin. Kita sekarang terbalik. Kita semangat sekali untuk miskin itu. Padahal tahu miskin itu hasil jumlah dari bodoh tambah malas sama dengan miskin. Jadi orang bilang miskin itu dia bodoh tambah dia pemalas itu makin miskin. Nah, tetapi kalau mama dirumuskan dengan mana betul-betul dia miskin karena tidak ada tanah, maka kita siapkan dia siapkan dia ternak, piara dulu. Tadi kami berrapat seluruh bupati di Pulau Timur ini untuk kami memutuskan program sampai ke tingkat desa. Nanti kami rumuskan. Tadi saya rapat dengan tingkat desa di TTS untuk seluruh program itu ke depan itu program nyentuh langsung orang miskin. Yang pemalas kita tidak urusan dia. Dia tidak boleh terima PK. Nanti saya sebagai gubernur saya bilang ini orang pemalas tidak boleh kasih bantuan. Nanti tidak boleh. Karena kita tidak boleh kasih piara orang begitu terus. Kalau piara babi kita untung, piara orang begini tidak ada untung. Kalau bisa kita potong saja. Jadi saya sudah sepakat dengan para bupati semua. Nanti kami akan menilai apakah yang bersangkutan terima berubah atau dia terima dan tetap bertahan sebagai orang miskin. Kalau dia terima bertahan sebagai orang miskin, kami akan rekomendasikan yang bersangkutan tidak boleh terima lagi dan dia disuruh kerja berat. Karena dia selama ini pemalas hanya terima-terima saja. Ya. Jadi nanti kita rumuskan dengan benar begitu. Ibu nanti tolong siapkan betul memang ini pasti berat. Kita keuangan negara berat. Kalau ada lahan kami intervensi dengan pertanian. Jadi ibu bisa kerjasama dengan orang untuk kerjasama lahannya. Kami siapkan benihnya, pupuknya, semua uang untuk kita siapkan. Ibu tinggal atur orang kerja di situ, jaga supaya dia tumbuh tanam dengan baik. Supaya apa? Bisa ibu sambil mengajar, tapi juga dapat uang. Kalau 1 hektar ibu punya, lahannya ada, kalau air tidak ada, tunggu musim hujan. Musim hujan tanam 1 hektar, kita jaga supaya minimal dia 6 ton. Minimal. 6 ton tanam dengan jagung hibrida BC18, itu harganya 4.000. Kalau 6 ton kali 4.000 berarti ibu dapat 24 juta, kasih kurang 6 juta, maka ibu dapat 18 juta. Dalam 100 hari 18 juta. Kalau 1 tahun ibu bisa piara lagi tambah ayam KUB, maka ibu tidak perlu terima gaji guru. Ibu mengajar untuk mengabdi, tapi semua datang kehidupannya datang dari pertanian dan peternakan. Jadi kita sekarang karena kita miskin betul, kita rubah strategi. Kalau tunggu bayar begitu sampai kapan pun tidak ada. Termasuk saya gubernur pun tahun depan saya tidak angkat karena uangnya tidak ada. Kita mau terima siapa mau bayar. Sementara pemerintah pusat minta supaya provinsi bayar provinsi punya, kabupaten bayar kabupaten punya. Kita pun terbatas. Tapi kita bisa create itu dengan cara kita kerja, kita punya potensi alam. Kita kerja, kita punya tanah. Kita kerja, kita punya peternakan. Kita kerja, kita punya perikanan. Kita kerja, kita punya UMKM. Kita siapkan dia dengan baik. Nah karena itu nanti dirumuskan bersama Pak Kepala Desa. Ibu tinggal di mana, ada tanah atau tidak. Kalau tidak ada tanah, ibu mau tertarik di AMKUB atau tidak. AMKUB siapa yang jaga? Bapak kerja apa? Sopir ambulans. Bilang dia dari para sopir ambulans. Kadang-kadang kan ambulans tidak jalan. Nah urus ini. Ambil satu, bikin ayam ayam KUB. Kami dukung dengan KUB. Jadi guru-guru yang mengajar dan berjuang luar biasa, kami akan dukung dengan program-program pemerintah. Kami tidak kasih uang, kami kasih mereka program. Ayam KUB, kami bisa kasih dengan kambing. Disiapkan juga kambing, babi, supaya mereka bisa bertumbuh. Kenapa? Kita mesti bantu supaya mereka punya ekonomi rumah tangga berjalan, mereka bisa mengajar dengan baik. Asal guru itu mengajar dengan benar. Jadi baik, terima kasih. Tadi sudah kita dengar sama-sama dari Bapak Gubernur memberikan tanggapan penjelasan panjang lebar. Jadi tadi Bapak Gubernur sudah sampaikan bahwa kalau kita olah lahan pertanian, terutama jagung, itu kita lebih untung lagi. Di samping kita PTT atau guru, tetapi juga kita bisa dapat penghasilan dari pengolahan lahan pertanian untuk jagung itu. Ya, kita jangan hanya harap satu jurus saja, harus berbagai macam jurus supaya kita bisa dapat banyak uang. Saya pikir cukup. Terima kasih Bapak Gubernur.
atas kehadiran kunjungan ke wilayah TTU terutama di Desa Poknam. Ya, sungguh luar biasa. Mereka di sini sangat senang karena memang selama desa ini berdiri baru pertama kali Bapak Gubernur datang mengunjungi desa ini. Jadi ini luar biasa. Ya, jadi ini Bapak Gubernur Popmi dengan Poknam mana yang berarti dua-dua lebih enak ya? Iya, Poknam. Iya, baik. Saya pikir cukup. Terima kasih Bapak Gubernur dengan rombongan semua. Selamat sore untuk kita semua. Ya.